Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Jangan bosan-bosan ya, walaupun kalian masih di rumah aja, Ibu selalu berharap kalian semangat terus belajarnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita akan melanjutkan materi tentang perubahan sosial yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Hari ini, kalian akan mempelajari bagaimana proses terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Untuk terjadi perubahan sosial, itu harus mengalami berbagai proses terdahulu. Ada 5 proses. Yang pertama adalah penyesuaian masyarakat terhadap perubahan itu sendiri. Yang kedua, saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Dan yang ketiga, ketidakserasian atau ketertinggalan budaya yang bisa disebut dengan cultural lag. Yang keempat, disintegrasi dan reintegrasi. Dan yang kelima adalah arah perubahan sosial. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dengan penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Penyesuaian di sini adalah bagaimana masyarakat atau individu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jika terjadi penyesuaian, itu adalah suatu keadaan di mana lembaga kemasyarakatan telah berfungsi dan saling mengisi. Nah, jika setiap masyarakat bisa serasi untuk mengalami sebuah perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan adjustment atau penyesuaian. Sebaliknya, jika dari masyarakat itu sendiri tidak bisa beradaptasi, mereka tidak bisa menyesuaikan perubahan sosial yang terjadi, maka itu disebut dengan maladjustment. Maladjustment sendiri itu dapat mengakibatkan terjadinya anomi. Anomi adalah suatu keadaan tanpa adanya peraturan atau nilai dan norma. Di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana penyesuaian masyarakat terhadap perubahan sosial. Kalian pasti pernah berada di tahap ini, di mana terjadinya perubahan sosial dari ojek konvensional menjadi ojek online. Di sini kalian pasti mengalami adaptasi di mana kalian menyesuaikan diri yang tadinya kalian memanggil ojek lewat pangkalan ojek, tapi sekarang kalian bisa menggunakannya dengan smartphone kalian. Dan ini adalah bagaimana kalian beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Jika kalian berhasil menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tersebut, maka kalian melalui tahap adjustment. Tapi jika kalian tidak bisa menyesuaikan, maka disebut maladjustment. Nah, di sini tergambarkan bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan sosial yang tadinya ojek konvensional berubah menjadi ojek online. Nah, selanjutnya adalah saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap perubahan sosial itu melalui saluran-salurannya. Maksudnya adalah perubahan sosial ini pasti terjadi melalui lembaga-lembaga masyarakat agar perubahan sosial itu dapat berfungsi dan diterima oleh masyarakat. Apa saja saluran-saluran perubahan sosial? Nah, kalian bisa melihat sendiri. Ada perubahan sosial itu pasti melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan agar perubahan tersebut dengan mudah terjadi dan dapat diterima. Salah satunya melalui lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Nah, perubahan sosial itu pasti melalui saluran-saluran ini terlebih dahulu jika bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, ketidakserasian atau ketertinggalan budaya yang biasa disebut dengan cultural lag. Pembahasan minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang faktor pendorong dan faktor penghambat masyarakat dalam perubahan sosial. Nah, adanya perbedaan respons masyarakat ini terhadap perubahan sosial itu akan menciptakan cultural lag antar masyarakat. Dalam artian di sini ada masyarakat yang tertinggal dan di lain masyarakat ada yang lebih maju. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak selalu sama pertumbuhannya atau perkembangannya. Ibu akan mencontohkan yaitu adanya pada saat itu peralihan sistem ojek. Beberapa anggota ojek konvensional mereka kekeh dan tidak mau mengikuti sistem ojek online karena pandang lebih ribet, akhirnya mereka mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan orang-orang yang dapat menyesuaikan dan dapat menerima perubahan sosial.
mereka akan lebih maju, dalam artian maju lebih banyak penghasilannya, lebih banyak pelanggannya, karena banyak masyarakat juga yang beralih fungsi, yang darinya konvensional mereka lebih menyenangi dengan sistem ojek online. Nah, anggota-anggota ojek konvensional ini mereka akan mengalami ketertinggalan, di mana mereka sepi penumpang, akhirnya pendapatannya juga menurun. Nah, ini adalah cultural lag yang terjadi akibat perubahan sosial. Nah, selanjutnya contoh yang lain, ini pasti kalian juga sudah pernah melihat di mana suatu masyarakat dia lebih maju, lebih modern karena lebih bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di lain tempat justru ada masyarakat yang masih primitif, masih tradisional, dan belum mengenal perkembangan zaman. Nah, dua budaya masyarakat ini disebut cultural lag, di mana ada masyarakat yang mengalami ketertinggalan, sedangkan di masyarakat lainnya mengalami kemajuan. Sampai sini cukup paham kan? Perubahan sosial tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang bahkan seringkali perubahan sosial dapat menimbulkan disorganisasi atau disintegrasi, sehingga masyarakat perlu mengadakan reintegrasi agar masyarakat tersebut dapat bersatu kembali. Disintegrasi dan reintegrasi sudah kalian pelajari di kelas 11. Ibu sekedar mengingatkan, disintegrasi adalah keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Jika terjadi ketidaksesuaian atau ada kelompok masyarakat yang menolak perubahan sosial atau mereka merasakan dampak yang begitu buruk terhadap hidup mereka karena suatu perubahan sosial, banyak terjadi pergesekan bahkan sampai konflik antar kelompok. Konflik, pertentangan, bahkan sampai demo, ini disebut dengan adanya disorganisasi suatu masyarakat karena perubahan sosial. Mereka merasa bahwa perubahan sosial memberikan dampak yang buruk, perubahan sosial bahkan membawa mereka kepada suatu ketidakinginan mereka. Akhirnya mereka mencoba untuk menolak. Nah, setelah melalui hal itu, masyarakat mau tidak mau harus mengalami yang namanya reintegrasi, yaitu di mana proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mengalami perubahan. Ketika terjadinya pergesekan antar kelompok, pergesekan antar individu, mereka harus melakukan reintegrasi agar dapat bersatu kembali dan masyarakat tersebut mencapai satu tujuan yang sama kembali, sehingga tidak terjadi perpecahan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini gue akan berikan contoh masih dalam contoh yang sama, yaitu saat peralihan sistem ojek konvensional dan ojek online. Pada saat itu berita di mana-mana memberitakan banyak adanya ojek konvensional dan ojek online itu berkonflik. Karena ojek konvensional merasa ladang rezeki mereka itu diambil oleh ojek online. Mereka merasa bahwa sistem ini sangat merugikan mereka, sehingga ketika mereka ingin menolak karena tidak tahu harus kepada siapa mereka melampiaskan rasa kesalahannya, akhirnya mereka berkonflik dengan para ojek online. Nah, di sini pada saat itu di mana-mana terjadi konflik, jadi ricuh antara ojek konvensional dan ojek online. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perubahan sosial dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat. Nah, lambat laun akhirnya melalui perdamaian, melalui banyak diskusi, akhirnya mereka dapat bersatu kembali, masyarakat dapat bersatu kembali, bahkan ojek konvensional mulai belajar, mulai beradaptasi dengan sistem ojek online. Nah, ini adalah suatu reintegrasi dalam masyarakat dari perubahan sosial itu. Selanjutnya yaitu arah perubahan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu pasti memiliki arah. Nah, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, perubahan itu dapat bergerak meninggalkan faktor yang diubah, baik mengarah ke suatu hal yang baru maupun ke masa lalu. Di minggu sebelum-sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang teori linier dan teori siklus. Nah, teori ini menggambarkan bagaimana arah perubahan sosial tersebut. Kalau yang digambar yang pertama itu adalah linier, di mana perubahan tersebut mengalami arah maju.
yang dari masyarakat primitif, tradisional menuju ke masyarakat modern. Sedangkan di gambar sampingnya yaitu di mana perubahan siklus, yaitu perubahan arahnya itu mengulangi yang sudah pernah terjadi. Nah, ini adalah bagaimana perubahan itu terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari arah perubahan dalam perubahan sosial. Nah, ini adalah contoh dari revolusi industri yang mengalami 4 perkembangan. Yang pertama itu 1.0, di mana pada saat itu ditemukannya mesin uap. Nah, mesin uap ketika ditemukan, akibatnya adalah banyak industri-industri yang mengalami peralihan tenaga kerja yang tadinya menggunakan tenaga manusia berganti menjadi tenaga mesin. Nah, masuk ke 2.0, pada saat itu ditemukannya mesin listrik. Nah, semakin berkembang lagi teknologi pada saat itu, sehingga industri-industri yang mengalami perubahan tenaga kerja ke mesin itu mengalami produktivitas yang lebih drastis lagi, lebih tinggi lagi, karena mereka lebih cepat untuk memproduksi sebuah produksi. Nah, masuk ke 3.0, pada saat itu ditemukannya mesin gerak atau robotik, karena perkembangan dari komputer. Nah, di sini semakin berkembangnya transportasi, semakin berkembangnya robotik-robotik di belahan dunia manapun. Nah, ini sangat membuat kehidupan masyarakat lebih efisien, lebih praktis, dan lebih cepat karena berkembangnya robotik-robotik tersebut. Nah, masuk ke industri 4.0 yang sedang kita rasakan ini, yaitu perkembangan karena internet. Nah, internet ini memberikan banyak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat karena kita sekarang apa-apa melalui internet. Mau pesan makanan melalui internet, belajar pakai internet, pokoknya kita itu sekarang melalui masa di mana kita membutuhkan internet. Begitu. Ini adalah perkembangan atau arah perubahan revolusi industri. Nah, dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan proses-proses perubahan sosial itu mengalami penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, di mana masyarakat dapat menolak dan mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar mampu menerima unsur yang baru. Lalu adanya saluran-saluran perubahan sosial dan kemasyarakatan, di mana melalui lembaga pemerintahan, pendidikan, ekonomi, agama, dan lembaga lainnya. Lalu, perubahan sosial dapat menimbulkan disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi adalah proses pudarnya norma dan nilai dalam masyarakat karena perubahan dalam lembaga masyarakat itu sendiri. Sedangkan reorganisasi adalah proses pembentukan nilai dan norma baru agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ibu berharap kalian memahami apa yang sudah dipelajari hari ini. Jangan lupa untuk memberikan feedback di kolom komentar Google Classroom kalian agar Ibu mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Kalian juga boleh mengajukan pertanyaan di sana. Insya Allah Ibu akan menjawab. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.